Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, kita bisa bertemu kembali di suasana Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga semuanya anak-anak melaksanakan puasa Ramadan ini dengan semangat yang luar biasa, gitu ya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Ramadan kali ini, Bu Sri mungkin yang pertama ya ketemu dengan anak-anak dalam kultum Ramadan, gitu ya. Nah, di kesempatan ini Bu Guru akan mengisahkan tentang seorang sahabat yang sangat luar biasa, gitu ya. Kira-kira siapa ya? Nah, beliau adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Sudah ada yang tahu anak-anak? Ayo, siapa coba di antara sahabat-sahabat Rasul yang akan hari ini akan kita dengarkan, akan kita kisahkan? Nah, adalah sahabat Abu Bakar. Iya, betul. Nah, Khulafaur Rasyidin itu kan ada 4 ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, kemudian ada Utsman bin Affan, juga ada Ali bin Abi Thalib. Nah, Bu Sri akan mengupas sedikit tentang kisahnya Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Nah, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang usianya 2 tahun lebih muda dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sejak awal, sejak sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, itu mereka sudah bersahabat, gitu. Nah, begitu Rasulullah diangkat menjadi Nabi, maka Abu Bakar semakin yakin, semakin semangat, begitu ya, untuk terus gitu bisa bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai-sampai Rasulullah itu kemudian memberi gelar As-Siddiq, ya, namanya Abu Bakar, aslinya Abu Bakar. Kemudian digelar As-Siddiq itu karena beliaulah orang yang senantiasa membenarkan apapun yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu peristiwa yang sangat luar biasa yang dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang waktu itu orang tidak percaya, gitu. Mosok Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu 1 malam, padahal jaraknya sangat jauh, gitu. Tetapi begitu berita itu disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, begitu ya, kepada Abu Bakar, waktu itu Abu Bakar membenarkan, kalau itu yang mengatakan adalah Muhammad, maka saya percaya, gitu. Nah, maka kemudian Rasulullah memberikan gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan, luar biasa. Nah, beliau juga seorang sahabat yang sangat-sangat setia, begitu ya. Beliau orang yang sangat setia dengan Rasulullah, yang menemani perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Itu adalah Abu Bakar yang rela mengorbankan kakinya, jari kakinya itu kemudian digigit binatang berbisa, gitu ya, demi keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kesetiaan beliau terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, jadi memang Abu Bakar ini orang yang sangat-sangat setia, begitu ya, dan juga berperangai sangat lembut, gitu. Abu Bakar itu sangat lembut. Kemudian beliau juga orang yang senantiasa ringan tangan. Nah, ringan tangan itu bukan berarti mukul ya, tapi suka membantu, gitu ya. Pernah suatu ketika Rasulullah mengatakan, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar.
siapa yang hari ini sudah membantu orang miskin saya ya Rasulullah, siapa yang hari ini sudah berinfak saya ya Rasulullah. Luar biasa gitu ya. Itu Rasulullah menanyakan ketika sesudah sholat subuh. Berarti kan luar biasa, jauh sebelum itu Abu Bakar itu sudah membantu orang-orang yang tidak mampu untuk kemudian menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, juga bagian dari yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga orang yang menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam gitu ya. Siapa yang akan menginfakkan hartanya untuk perkembangan Islam gitu ya. Ternyata Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, keluargamu kamu tinggali apa gitu ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, keluarga saya tinggali Allah dan Rasulnya. Luar biasa pengorbanan yang beliau lakukan ketika itu gitu. Nah, beliau juga orang yang pertama kali gitu ya, menggantikan kepemimpinan Rasulullah sesudah Rasulullah wafat gitu ya. Jadi Abu Bakar itu orang yang pertama kali menggantikan kepemimpinan umat Islam waktu itu ya, setelah Rasulullah wafat gitu. Dengan ketenangan jiwanya, dengan perangainya yang cukup tenang ini, kemudian bisa menenangkan seluruh umat Islam waktu itu ketika Rasulullah SAW wafat. Karena mereka tidak percaya Rasulullah wafat gitu. Abu Bakar mengatakan Rasulullah itu manusia seperti kita gitu ya. Jadi ketika Allah memang menghendaki untuk kemudian Allah memanggilnya, ya sudah, Rasulullah itu sudah wafat gitu. Tetapi ya, ajaran yang beliau berikan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah mati gitu. Artinya risalah yang beliau berikan itu akan senantiasa diwariskan kepada siapapun yang mau begitu ya. Dan beliau juga orang yang pertama kali begitu ya, waktu kepemimpinannya beliau itu membukukan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa kita baca sampai sekarang. Warisan Rasulullah yang luar biasa berupa Al-Quran itu kemudian bisa kita baca sampai sekarang ini. Nah, itulah sedikit kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq gitu. Kalau kita mau membaca referensi-referensi yang lain gitu ya, akan lebih kaya lagi. Tetapi karena keterbatasan waktu, nah Bu Sri membahasnya tentang sedikit saja. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah yang pertama orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Kemudian beliau juga orang yang menemani Rasulullah ketika perjalanan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kemudian yang ketiga, beliau adalah orang yang mengorbankan seluruh hartanya, menginfakkan gitu ya, menginfakkan bukan mengorbankan, menginfakkan seluruh hartanya untuk perkembangan dakwah Islam. Kemudian yang keempat gitu ya, beliau orang yang membukukan Al-Qur'an yang pertama kali gitu ya, ketika memimpin gitu ya, menjadi pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat gitu ya. Luar biasa begitu nggih. Dan beliau adalah orang yang memiliki karakter yang sangat lemah, lembut dan rendah hati. Nah, luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan sedikit tentang kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ini bisa memotivasi kita gitu di bulan Ramadan ini juga untuk berinfak. Nah, berinfak sebanyak yang kita bisa, sebanyak yang kita bisa. Nah, Ramadan bulan yang penuh barokah, Ramadan bulan yang penuh ampunan, Ramadan yang penuh lipatan pahala, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Bu Sri mohon maaf gitu. Kalau ada kata-kata yang keliru itu datangnya dari Bu Guru yang tidak sempurna, yang lemah gitu. Tapi kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.